Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya di Najib Channel. Terima kasih telah mengikuti channel ini. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat dan saya doakan khususnya bagi mereka yang sedang mengerjakan tugas akhirnya bisa menyelesaikan tugas akhirnya dengan cepat, tentu dengan kualitas yang baik. Teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada, kali ini saya ingin share mengenai bagaimana kita menyusun literatur review atau menyusun tinjauan pustaka. Jadi setelah kita menyusun bab 1 yang isinya adalah introduction, perumusan masalah ya, dan penetapan tujuan penelitian, kita harus lanjutkan di bab 2 yaitu bagaimana kita menyusun tinjauan pustaka atau menyusun literatur review ya. Di beberapa format tesis atau skripsi di beberapa universitas mungkin tinjauan pustaka atau literatur review ini bisa digabung di introduction ya. Tapi di beberapa universitas atau di beberapa program studi ya, mereka menghendaki literatur review ini menjadi bagian yang terpisah. Saya kira dua-dua bisa kita terapkan tergantung aturan main yang ada di universitas kita masing-masing. Sekarang kita menyusun literatur review dalam konteks yang terpisah dengan bab 1 atau pendahuluan. Jadi kita menyusun literatur review sebagai sebuah chapter sendiri atau sebuah bab sendiri ya, yang biasanya ditempatkan di dalam bab 2. Oke, sebelum kita mendiskusikan bagaimana menyusun literatur review yang baik ya, yang pertama saya ingin menjelaskan sedikit mengenai apa itu literatur review ya. Literatur review sesungguhnya adalah bagaimana kita menyusun literatur yang ada yang related dengan penelitian kita ya, agar kita bisa mengetahui sejauh mana penelitian-penelitian yang berhubungan dengan penelitian kita itu sudah dilakukan oleh orang dan mana penelitian-penelitian yang belum dilakukan orang. Nah, jadi simpelnya adalah literatur review itu kita mengumpulkan informasi ya, apa-apa yang sudah diketahui dan apa-apa yang belum diketahui tentang penelitian kita. Ya, jadi ini konsep dasarnya. Ya, kita menyusun informasi berdasarkan literatur yang ada, ya, berdasarkan literatur yang ada, mana yang sudah dikerjakan, mana yang belum dikerjakan, mana yang sudah diketahui, mana yang belum diketahui, yang berhubungan dengan penelitian kita, yang berhubungan dengan topik penelitian kita. Ya. Kemudian, kalau kita bicara tentang literatur review, ya, kita bisa kelompokkan menjadi minimum 2. Ya. Yang pertama yang kita sebut dengan theoretical review atau conceptual review. Yang kedua kita sebut dengan research review, ya, atau kita mereview penelitian-penelitian yang sebelumnya, yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, bagian yang pertama yang kita sebut dengan conceptual review biasanya bisa kita dapat dari buku-buku ya, yang berisi tentang teori-teori, ya, tentang konsep-konsep mengenai penelitian yang akan kita kerjakan atau mengenai topik penelitian yang kita sudah kembangkan. Yang kedua, research review, kita berbicara atau kita mengumpulkan hasil-hasil penelitian sebelumnya ya, yang sudah dilakukan oleh orang lain yang berkaitan dengan penelitian kita. Ya. Jadi kalau conceptual review itu kita mengumpulkan teori-teori dasar, ya, teori-teori yang sudah dikembangkan oleh para ahli, ya, yang akan kita gunakan untuk membedah atau untuk membahas topik penelitian kita. Nah, sementara research review kita ingin mengetahui penelitian-penelitian yang terkait dengan topik penelitian kita itu sudah sejauh mana, ya, sudah sampai di mana, ya, apa yang sudah dilakukan orang, apa yang belum dilakukan orang. Oke.
Nah, itu dua jenis review yang harus ada di dalam penelitian kita atau ada di dalam bab 2 ya. Berikutnya, apa sebenarnya tujuan kita menyusun literatur review ya? Tujuan kita menyusun literatur review yang pertama, kita ingin mempertajam topik kita ya, mempertajam topik penelitian kita. Jadi kita dengan literatur review itu kita ingin memfokuskan penelitian kita ini, kita akan arahkan kemana ya. Kalau di latar belakang kita sudah identifikasi masalahnya ya, kita sudah rumuskan masalahnya, kemudian kita sudah susun research question-nya, kemudian kita susun tujuan penelitian kita. Nah, kemudian di literatur review ini kita ingin memfokuskan ya topik penelitian kita ya berdasarkan referensi-referensi yang sudah ada, berdasarkan referensi-referensi yang sudah terpublish di berbagai sumber. Ya. Kemudian yang kedua ini kita ingin menjelaskan ya apa yang sudah diketahui dan apa yang belum diketahui. Ya, apa yang sudah diketahui, apa yang belum diketahui. Sehingga di situ kita mendiskusikan mengenai gap dari penelitian kita ya lebih tajam lagi berdasarkan teori-teori yang ada atau berdasarkan hasil-hasil penelitian yang ada. Oke. Nah, kemudian bagaimana kita menyusun literatur review ini? Bisa kita kelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian pertama menjelaskan mengenai teori-teori dasar yang berhubungan dengan penelitian kita. Nah, teori-teori dasar yang berhubungan dengan penelitian kita. Misalnya kita ingin melakukan penelitian mengenai behavioral intention, ya, atau kita ingin melakukan penelitian mengenai minat beli atau purchase intention misalnya. Nah, kita bisa menjelaskan di awal teori dasar yang kita pakai itu apa. Misalnya kita menggunakan teori dasarnya adalah theory of planned behavior. Misalnya ya, kita menggunakan theory of planned behavior. Maka di bagian pertama kita menjelaskan tentang theory of planned behavior. Oke. Kemudian bagian kedua, ya, kita menjelaskan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang ada, yang related dengan topik kita. Ya, sehingga di situ kita menyusun yang kita sebut dengan sintesa ya dari penelitian-penelitian yang sebelumnya. Sintesa ini ya tujuannya adalah kita mengeksplor ya apa kesamaan-kesamaan penelitian kita dengan penelitian sebelumnya. Kemudian apa perbedaan-perbedaan penelitian kita dengan penelitian sebelumnya. Nah, kemudian apa keunikan penelitian kita dengan penelitian sebelumnya. Ya. Nah, itu di bagian kedua. Nah, itu kita bisa cek dari penelitian-penelitian terdahulu. Ya. Nah, tentu penelitian terdahulu yang kita masukkan di sini bukan penelitian yang sangat jadul ya, tapi penelitian-penelitian paling tidak 5 tahun terakhir yang berkembang related dengan topik kita. Oke. Sehingga kita bisa mengetahui apa yang sudah diketahui orang, apa yang belum diketahui orang, apa yang sudah dilakukan orang, apa yang belum dilakukan orang, apa yang kita lakukan ini persamaannya dengan penelitian-penelitian yang terdahulu dan apa perbedaannya dengan penelitian-penelitian terdahulu ya, dan kemudian apa keunikan penelitian kita. Jadi dengan mendiskusikan apa yang sudah dilakukan orang dan apa yang belum dilakukan orang, kita akan ketemu gap di situ ya. Nah, dalam konteks ini penelitian kita ini ingin mengisi gap yang ada itu ya. Jadi sudah terlihat jelas ya di literatur review ini. Nah, kemudian bagian ketiga dari literatur review itu adalah kita mempropose ya research framework kita atau research model kita. Ya. Jadi sudah kita jelaskan ini loh yang dilakukan orang ya. Kemudian kelemahannya seperti ini ya, sehingga kita berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, berdasarkan teori-teori yang ada ya, kemudian kita menyusun hipotesa-hipotesa ya, yang itu kita susun di dalam sebuah research framework atau research model ya. Maka dari
hasil literatur review ini keluarlah yang kita sebut dengan initial model, ya, initial research model, atau model penelitian awal yang kita ajukan, ya, yang kita susun berdasarkan konstruk teori dan hasil penelitian sebelumnya, ya. Nah, jadi di bagian ketiga kita memperkuat argumen, ya, kenapa model itu bisa terbentuk. Ya, jadi kita menyusun tadi di bagian keduanya, ya, dan bagian ketiga kita memperkuat argumennya dengan menyusun model penelitian kita, ya. Nah, sehingga kalau ini sudah ada, maka kita katakan model literatur review kita sudah lengkap, ya. Nah, kemudian berikutnya sumber-sumber literatur review, ya. Dari mana kita mendapatkan sumber-sumber literatur review, ya? Tentu yang pertama kita mendapatkan dari jurnal-jurnal ilmiah, ya. Carilah jurnal-jurnal bereputasi, ya. Jurnal-jurnal yang kredibilitasnya baik, ya, sehingga itu bisa kita jadikan sebagai acuan. Oke. Nah, kemudian yang kedua, cari dari hasil-hasil penelitian, ya, baik yang terpublikasi maupun yang tidak terpublikasi. Kalau yang terpublikasi, ya, tidak harus di jurnal, ya, bisa juga dalam bentuk research report, misalnya, ya. Kalau misalnya kita ketahui WHO melakukan penelitian, nah kemudian kita mendapatkan research reportnya. UNDP misalnya, ya, melakukan penelitian, kita mendapatkan research reportnya, kita bisa download, kita bisa baca itu. Nah, kemudian juga mungkin Bappenas, Bapeda, ya, pemerintah melakukan penelitian, ya, hasil-hasil penelitiannya bisa kita baca. Nah, itu adalah research report, ya, atau penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilakukan. Itu bisa kita jadikan referensi. Nah, kemudian yang ketiga, kita bisa menggunakan buku-buku teks, ya, buku-buku yang relevan, yang berisi dengan teori-teori yang relevan dengan penelitian kita, ya. Nah, ini juga bisa kita gunakan sebagai referensi, ya. Nah, kemudian yang keempat, ya, sumber-sumber lain, ya, bisa juga kita menjadikan referensi kalau memang dibutuhkan, misalnya sumber-sumber dari media massa, ya, sumber-sumber dari majalah misalnya, ya. Tetapi saya sangat tidak menyarankan, ya, buat teman-teman mahasiswa ini menggunakan sumber-sumber dari Wikipedia, ya, misalnya, ya, untuk literatur review. Wikipedia boleh dibaca sebagai general knowledge saja, sebagai pengetahuan umum. Oke, ada informasi-informasi tentang itu, tapi kita tidak bisa menyandarkan pada Wikipedia itu. Kenapa? Karena Wikipedia ini sebenarnya sebuah kumpulan literatur yang bisa dibuat oleh siapa saja tanpa ada verifikasi, ya, tanpa ada validasi, ya, sehingga kebenarannya juga kita tidak bisa pastikan, ya. Karena itu saya menempatkan Wikipedia, ya, sebagai journal of knowledge saja, sebagai pengetahuan umum aja. Oke, ada informasi tentang itu, informasi tentang yang related dengan topik kita, tapi kita tidak menjadikan itu sebagai sumber. Tetap di dalam penelitian-penelitian, ya, kalau di dalam penelitian ilmiah, apalagi nanti kalau kita menulis jurnal ilmiah, maka referensi yang dikatakan sebagai referensi primer itu adalah referensi yang bersumber dari jurnal-jurnal ilmiah internasional atau referensi dari hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan di jurnal-jurnal bereputasi. Mengapa? Karena hasil penelitian ini telah direview, ya, oleh editor jurnal, oleh reviewer yang expert di bidangnya, ya. Nah, sehingga ini sudah melalui proses yang panjang. Nah, sementara
Kalau buku itu kita jadikan sebagai referensi sekunder. Ya. Mengapa? Karena buku ini ditulis oleh siapa saja boleh, ya. Tetapi di dalam prosesnya seringkali tidak ada review, tidak ada peer review dari expert di dalam bidangnya, ya. Nah, sehingga buku ini juga sulit divalidasi. Ya. Bahkan ada kita nulis sendiri, kemudian kita cetak sendiri, ya, kemudian kita sebar. Nah itu orang kemudian membaca, ya orang mendapatkan informasi secara umum, ya. Tapi kalau dijadikan sebagai reference fundamental untuk membangun fondasi penelitian kita, itu sebaiknya dihindari. Jadi kita fokus menggunakan hasil-hasil penelitian ilmiah, ya, yang sudah terpublikasi pertama, kemudian yang kedua hasil-hasil penelitian sebelumnya yang mungkin berupa report, ya, tadi dari lembaga-lembaga pemerintah, ya, atau dari lembaga-lembaga internasional, ya. Nah kemudian yang ketiga kita bisa menggunakan buku, ya, sebagai referensi. Nah kemudian ini juga yang seringkali digunakan oleh mahasiswa, ya, yang menurut saya perlu dihindari, menjadikan skripsi atau tesis sebelumnya sebagai referensi, ya. Memang betul tesis dan skripsi itu adalah hasil penelitian, nah, bisa kita jadikan referensi tentu, tetapi seringkali mahasiswa salah menempatkan skripsi dan tesis itu sebagai referensi. Misalnya begini, di tesis dan skripsi itu sudah ada tinjauan pustaka. Nah kemudian mahasiswa memindahkan, ya, tinjauan pustaka yang sudah ditulis oleh temannya atau oleh kakak kelasnya, ya, di skripsi dan tesis itu kemudian ke tesis atau skripsinya dia, ya. Ini tentu cara yang tidak tepat. Kenapa? Karena kita harus membaca sumber aslinya. Jadi kalau kita membaca skripsi atau tesis, di situ ada tinjauan pustaka, ya. Nah tinjauan pustaka itu kan ada sumbernya. Kita harus membaca dari sumbernya. Nah, kita harus membaca dari sumbernya. Nah ini penting, ya, saya kira untuk dicatat oleh semua, ya, karena seringkali saya menjumpai kesalahan yang berulang-ulang, ya. Kesalahan yang berulang-ulang, misalnya ada sebuah pernyataan, ya, tentang satu teori, pernyataan itu salah, dikutip oleh sebuah skripsi, ya, atau sebuah tesis. Nah kemudian adik kelasnya mengutipnya tidak dari sumbernya, tapi dari skripsinya atau dari tesisnya. Nah, maka itu akan menjadi kesalahan yang berulang, ya. Oke, baik, itu sumber-sumber dari referensi yang bisa kita gunakan, ya. Nah kemudian berikutnya bagaimana kita menyusun literatur review, ya. Nah ini yang biasanya saya lakukan, ya. Yang pertama, saya gunakan atau saya pilih dulu satu jurnal acuan, ya, satu jurnal, katakanlah satu jurnal induk, gitu, ya, yang paling related atau paling relevan dengan penelitian saya, ya. Nah kemudian dari jurnal induk itu kita kembangkan, ya, di jurnal itu kan ada banyak reviewnya, ada banyak literaturnya. Nah kemudian saya cek literatur di jurnal tersebut yang relevan dengan penelitian saya, ya. Jadi yang kedua, kita kembangkan literatur review kita atau referensi kita dari literatur yang ada di jurnal acuan tadi, ya. Nah kita kumpulkan jurnal-jurnalnya yang relevan. Kita tinggal baca tuh daftar pustaka yang ditulis oleh jurnal tersebut, ya, kemudian kita kumpulkan. Nah kemudian yang ketiga, kita setelah kita kumpulkan jurnal-jurnalnya yang relevan itu, kita menyusun sistematika dari literatur review kita, dari tinjauan pustaka kita. Kita susun sistematikanya. Tadi, ya, bagian pertama teori-teorinya, bagian kedua sintesisnya, bagian ketiga research modelnya.
Nah, kita susun sistematikanya, ya. Nah, kemudian kita kelompokkan jurnal-jurnal yang kita temukan itu berdasarkan sistematika itu, ya. Nah, kemudian kita baca, ya, kita buat semacam note lah gitu ya, kita bikin summary gitu dari semua referensi yang ada dari jurnal-jurnal yang ada. Kita baca, kita bikin summary, ya. Nah, kemudian setelah itu kita tuliskan. Dari summary-summary yang ada itu, ya, kita tuliskan dengan bahasa kita sendiri. Jadi bukan kita membaca jurnal, kemudian kita copy paste, ya, kalimat yang ingin kita kita rujuk, yang ingin kita refer, ya, kita copy paste ke paper kita. Itu adalah cara yang salah. Jadi kita cukup baca, ya, jurnal-jurnalnya, kemudian kita tulis poin-poinnya, ya, kita summary-kan, ya, poin-poinnya. Nah, kemudian baru kita susun, ya, sesuai dengan sistematikanya, kita susun dengan bahasa kita sendiri, ya, kita susun dengan bahasa kita sendiri. Nah, karena kalau kita copy paste dari sumbernya, ya, itu seringkali nantinya kita akan menemukan similarity index-nya akan tinggi. Similarity index-nya akan tinggi. Nah, untuk menghindari itu, maka kita harus menyusun dengan kalimat kita sendiri. Jadi poinnya aja yang kita tangkap, ya, kemudian kita susun dengan kalimat kita sendiri. Nah, setelah itu jangan lupa kita menuliskan list referensi yang kita kutip, ya. Nah, ini yang seringkali terjadi nih. Saya menemukan kalau saya membaca skripsi atau tesis, ya, sitasi-sitasi yang ada di dalam tinjauan pustaka itu nggak nyambung atau tidak sama dengan daftar pustakanya. Ya, ada di daftar pustaka tapi tidak ada sitasi di tinjauan pustaka, atau sebaliknya ada sitasi di tinjauan pustaka tapi tidak ada di daftar pustaka. Nah, ini seringkali kita lupa, ya, untuk menyusun, ya, mana saja jurnal-jurnal yang kita kutip, ya. Memang cara terbaik, ya, menurut saya kita bisa menggunakan reference tools, ya, bisa menggunakan Mendeley, bisa menggunakan EndNote, ya, sehingga kita tidak lupa atau tidak akan ada miss, ya, antara sitasi dengan daftar pustakanya. Baik teman-teman semua, mudah-mudahan bisa dipahami, ya, bisa dimengerti bagaimana kita menyusun literatur review atau menyusun tinjauan pustaka. Ya, dan segeralah kita action, segeralah kita menyusun tinjauan pustaka kita. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.